dan yang memprakarsai Lengger Putri pertama di Wonosobo. Jadi sekarang Lengger Putri merajalela di Wonosobo itu dari perjuangan Mbah Hadi Suwarno almarhum. Nah, kalau alasan kenapa kok Mbah Hadi Suwarno mendirikan rombongan sendiri, karena dulu yang didirikan oleh Simbah, yang dikelola oleh Simbah itu kan kesenian dusun. Nah, kesenian dusun itu di situ isinya kegotong royongan, keguyuban, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sugeng Rahayu di Jati Pamokso TV, Anguri-nguri Kabudayan Jawi. Kalau luhur dadi sedulur, suasana dadi ngawiji. Ya, teman-teman, sedulurku semuanya yang ada di Wonosobo khususnya dan dimanapun berada. Hari ini saya berkunjung ke tempat seseorang. Siapakah beliau? Beliau yang tidak asing lagi, yang melanglang buana di dunia perkesenian perpentulan di Wonosobo, Lenggeran Wonosobo. Siapakah beliau? Saya biasanya memanggilnya Rama. Mari kita langsung kenalan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tuh minta maaf ganggu waktunya untuk ya kita ngobrol, memberikan informasi dan berbagai banyak tentang Lengger khususnya di Wonosobo. Sebelumnya kita kenalan dulu. Saya manggilnya Rama. Itu nama aslinya siapa itu, Mas? Oke, gini. Rama itu panggilan bapak sebetulnya. Gantinya bapak itu biasanya Rama. Nah, nama asli saya Dwi Pranyoto, asli kelahiran Giyanti, putune Mbah Hadi Suwarno almarhum. Saya lebih seneng kalau anak-anak manggil saya Rama. Jadi wis seolah-olah saya itu kaya wong tuane tenan. Nah, itulah teman-teman dulur-dulur. Jadi nama aslinya itu Mas Dwi Pranyoto dari Jati. Ini Rama, pertanyaannya apa ya? Rama itu kan dari generasinya berapa dari generasi penerus dari Mbah Hadi gitu. Kalau Rama dari Mbah Hadi Suwarno itu yang ketiga. Yang ketiga. Terus kan Rama kan udah keturunan dari dunia, memang dari kakek buyutnya itu dari seniman tersendiri gitu kan. Itu dulu awal mulanya itu apakah memang suka, apa karena udah dari kecil terlahir wis gimana ya baratnya udah melihat kesenian gitu? Kalau Rama sendiri memang karena ketika Rama lahir itu di rumah ya sudah ada gamelan memang. Jadi di rumah kehidupannya sudah kehidupan kesenian, aktivitas simbah, aktivitas bapak itu sudah di kesenian. Jadi mungkin bisa dikatakan ketika saya lahir darahnya sudah darah kesenian juga. Nah, kebetulan saya sendiri itu benar-benar menyukai kegiatan-kegiatan hal apapun yang berhubungan dengan kesenian. Terus lanjut mulai nari itu dari kelas berapa itu, Mak? Kalau Rama sendiri mulai nari dari kelas 4 SD. 4 SD. Jadi udah nari lenggeran. Iya, itu bareng sama Mbak Wiwin kelas 5 SD dulu. Terus sejarahnya gini, Mak. Sejarahnya kok awal mula Mbah Hadi Suwardi itu mendirikan suatu paguyuban di Giyanti gitu. Apakah memang sudah sebelumnya Mbah Hadi sebelumnya, maksudnya itu lama sudah sebelum Pak Hadi ada, pas memang awal mulanya dari Mbah Hadi gitu. Oke. Kalau kesenian di Giyanti ini diyakini sejak berdirinya dusun Giyanti. Itu tahun 1755. Nah, kemudian beberapa sesepuh sebetulnya, banyak sesepuh yang ada di Giyanti, ada Mbah Trisno Sumarto, ada Mbah Sokro, ada Mbah Kurdowinangun juga. Nah, tetapi Mbah Hadi Suwarno itu yang memprakarsai kesenian rukun putri budaya dan yang memprakarsai Lengger Putri pertama di Wonosobo. Jadi
sekarang Lengger Putri merajalela di Wonosobo itu dari perjuangan Mbah Hadi Suwarno almarhum. Nah, kalau alasan kenapa kok Mbah Hadi Suwarno mendirikan rombongan sendiri, karena dulu yang didirikan oleh Simbah, yang dikelola oleh Simbah itu kan kesenian dusun. Nah, kesenian dusun itu di situ isinya kegotong royongan, keguyuban, kemudian sosial di situ. Nah, sedangkan Mbah Hadi Suwarno sendiri punya keluarga yang harus dinafkahi. Nah, pernah juga alasannya alasannya berarti mendirikan kesenian pribadi itu untuk mencari nafkah. Dan alasan yang kedua, ketika dulu pegang rombongan dusun itu anggotanya tidak terbatas. Pernah katanya itu suatu saat pentas di area tempat wisata di Kabupaten Kebumen. Yang berangkat itu 1 truk lebih. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Ketika mau pentas, cari tukang ngegong saja sudah nggak ada karena orangnya pada bubar dulan di area wisata. Itu. Tapi ketika istirahat, makan itu ngumpul semua. Nah, kemudian dari itu Mbah Hadi mendirikan kesenian sendiri. Itu awal mula berdirinya Rukun Putri Budaya. Makanya untuk rombongan Rukun Putri Budaya sampai sekarang anggotanya dibatasi antara 30, 35, 30, 35. Kenapa? Karena Rukun Putri Budaya itu didirikan untuk menghidupi semua anggota. Terus untuk Rama sendiri apa ya, berarti menangi Mbah Hadi itu umur berapa itu, Mak? Dulu. Saya sampai usia 16 tahun. 16 tahun. Iya. Remaja ya? Remaja. Waktu saya kelas 1 SMKI di Jogja itu Simbah pas meninggal. Terus zaman dulu kan belum ada komunikasi yang seperti inilah. Berarti teknologinya masih kurang, terus apapun itu masih kurang. Kok dasar untuk apa ya namanya ya, mengajar itu Mbah Hadi itu dulunya bisanya tercetus Giyanti itu bagaimana itu? Oke. Kenapa dulunya tercetus Giyanti? Karena gamelan itu kan dulu untuk lenggeran dominan itu pakai bende, kempul gong, sama kendang. Nah, Giyanti ini yang memprakarsai, salah satunya yang memprakarsai pakai gamelan. Nah, makanya kenapa kok dicetuskan ada jantinan, ada sejambunan. Kalau sejambunan itu yang sekarang itu masih memegang dengan gaya lama, artinya tetap konsisten dengan vokal yang bareng-bareng atau bisa dikatakan berawkan, gerongan. Nah, kemudian Yanti itu yang konsisten, akhirnya sampai sekarang konsisten pakai gamelan dan sinden. Apakah dulu waktu kan Rama ya udah ngikut Mbah Hadi Suwardi gitu kan, udah nalar gitu. Dulu waktu apa namanya ya, mengajar itu Mbah itu seperti apa Mbah Hadi? Galakah ataupun lembah manakah ataupun gimana gitu? Kalau Simbah itu dari dulu ngajarnya keras sama lucu. Jadi sambil guyon, memang seneng guyon, tapi ketika keras ya Simbah keras. Bahkan bisa anaknya itu dipukul pakai tabuh. Kakinya itu bisa dipukul pakai tabuh. Kemudian maju tangan itu dulu sering dilakukan. Nah, ketika saya ngajar di kampung-kampung yang dulu bekasnya Simbah, tilasnya Simbah ngajar itu, orang-orang sepuh bilang, "Mas, mbok ngajarnya yang keras kayak Mbah Hadi dulu, biar anak-anaknya jadi, biar anak-anaknya manut." Tapi mohon maaf, kalau era sekarang anak dikasih kekerasan seperti itu, anaknya mental, bejo pelatihnya nggak dicegat di jalan. Gitu. Kalau prinsip saya sekarang, kalau dulu Simbah itu memang orang-orang dulu kan bukan cuma guru tari, bahkan guru SD pun dulu kan keras. Tapi murid-muridnya manut, akhirnya hasilnya bagus. Nah, sekarang nggak bisa. Sekarang itu ngajar itu bisa dikatakan setengah ngetut ke anak. Iya benar. Gelem nari, anak sekarang gelem dolanan gamelan saja sudah matur nuwun. Sudah seneng ya. Iya. Terus dulu pertama pencetusan Giyanti itu jantinan kan gagraknya dari apa ya, Mbah Hadi. Apakah ada kemungkinan kan
ada protes kah atau ada apa namanya hambatan kah untuk saat itu gitu? Kalau protes nggak ada, tapi kalau hambatan ada, tapi nggak begitu fatal. Hambatannya karena gerongan itu harus menyesuaikan dengan notasi gamelan. Jadi yang dulu kayak Kebogiro, Sulasih dan lain-lain belum ada notasi gamelannya, itu akhirnya harus membuat notasi untuk iringan-iringan tersebut, dialihkan dari gerongan ke gamelan. Itu. Zaman dahulu itu ya. Itu pertama awal Mbah Hedi, wah saya mendirikan untuk apa ya, untuk berarti kasarannya untuk sekarang kan sanggar gitu lah. Yeah. Sanggar itu tahun berapa itu, Mak? Kalau Simbah sendiri mendirikan sanggar pribadi itu tahun 1985. 1985. Terus kita bicarakan lagi ke lengger, masalah lengger itu. Untuk pertama kali lengger keluar putri untuk nyampe saat ini itu di tahun berapa dari Mbah Hedi? Kalau lengger putri itu malah lebih duluan daripada sanggarnya. Itu tahun 1978. 1978. Ya. Pertama lengger putri itu siapa? Apakah dari Janti atau dari rombongan sendiri itu? Nah ini, dulu ada yang mengatakan lengger putri pertama itu bukan Janti, tapi Ngelo. Betul. Jadi lengger putri pertama kali adalah Mbak Sukarsih, domisilinya di Ngelo, tapi didikan dari Janti. Ya. Itu. Kalau ada yang mengatakan lengger putri pertama itu bukan Janti, betul. Jadi memang Mbak Sukarsih itu asli Ngelo. Ya. Tapi beliau didikan Janti. Apakah beliau datang ke sini ataukah biasanya kan dulu kan masih belum ada informasi yang sekarang, wah di sana ada pelatih lengger ataupun gimana, itu sejarahnya kok bisa Pak siapa tadi Pak Sukarsih kok ikut jadi lengger di Janti gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Kenapa kok ada lengger putri pertama, itu lantaran nih sangat simpel dan agak bikin terenyuh juga. Jadi waktu itu Simbah lagi jalan-jalan, kemudian lihat seorang gadis itu pekerjaannya ngingsik. Ngingsik itu apa? Mencari sisa padi nek ana wong panen. Oh, nggih. Nah, kemudian Simbah merasa iba, bocah ayu kok pekerjaannya di sawah mencari sisa padi ketika ada orang panen. Kemudian Simbah tawari, kalau kamu mau jadi lengger, saya mau ngajari kamu. Kira-kira mau apa enggak? Nah, kemudian anak tersebut mengiyakan, bersedia, dan lengger putri pertama adalah Mbak Sukarsih. Iya. Jadi dari segi itu bukan tanpa tujuan Simbah itu merubah lengger lanang diganti lengger wadon. Itu tujuan yang utama adalah untuk mata pencaharian kaum Hawa. Terbukti sekarang lengger putri di Wonosobo alhamdulillah sangat merajalela, sangat banyak. Salah satunya adalah berkat perjuangan dari Simbah itu sendiri. Dan yang kedua, yang jelas untuk kelangsungan kesenian itu sendiri. Ya, coba sekarang, maaf ya, penggemar lengger itu paling banyak wong lanang. Ketika penari lenggernya kok masih wong lanang, ya bisa dikatakan Laura, kayaknya, maaf ya, anak-anak Rama yang Laura, jangan sakit hati Rama ngomong kayak gini. Kalau mau protes ke rumah Rama aja ya. Itu Mbah Hedi khawatir peminatnya berkurang dan perkembangannya tidak seheboh yang sekarang ini. Ya. Terus ini apa ya? Nanti timbullah kaum LGBT. Ya, betul. Nah, kaum LGBT. Tapi kalau untuk Rama sendiri, kalau ada yang mengatakan, lah kalau Laura atau wong lanang harap lengger itu sekarang boleh apa tidak? Boleh. Rama mengatakan boleh. Tapi lihat tempat dan lihat situasi. Karena apa? Sampai sekarang pun kadang masih ada teman-teman media atau teman-teman dari stasiun TV itu meminta lengger lanang. Karena dulu itu sering saya cerita kalau dulu lengger lanang
sekarang ada yang meminta lengger lanang. Tapi Jadi dulu itu nek misalkan lengger lanang itu kan pola gaweane tatkala dia macak lengger itu dia gemulai seperti cewek. Iya. Tapi setelah dilepas kan dia kan tulen kan? Tulen. Tapi gini, ketika dia nari, dia itu laki-laki, perempuan. Tapi ketika lepas dari itu dia laki-laki. Tapi biasanya pekerjaan itu mempengaruhi sikap. Ya. Soalnya sekarang ada mantan lengger yang sudah simbah itu, yang masih agak gemulai juga. Tapi tulen, punya anak, punya cucu. Iya. Terus waktu dulu itu pertama kali pementasan dari lanang ke wadon itu di mana, Mak? Seingatnya Rama gitu. Ataukah di Janti ataukah di mana? Dulu awal di Janti. Tapi sebelum itu sebetulnya penuh dengan sandiwara. Artinya penuh dengan sandiwara. Simbah itu dulu pekerjaannya kan ngajar kesenian di kampung-kampung. Nah, suatu ketika ngajar di daerah Kledung. Nah, bapak saya sendiri itu disuruh pura-pura menjadi orang lain. Si cewek itu ikut simbah ngajar. Nah, bapak sendiri nusul ke Kledung. Untung sekarang belum ada medsos. Kalau sudah ada medsos, lingapusi bocor simbah. Bapak saya itu disuruh ngundang pura-puranya jadi orang lain. Intinya kampung saya itu mau lenggeran, Pak. Lenggernya minta perempuan. Orang di sekitar tanya, Pak, lengger itu kan laki-laki, kenapa jenengan kok minta lengger perempuan? Bapak bilang, lengger di tempat saya kalau laki-laki sudah nggak ada yang mau nonton, mintanya pada lengger perempuan. Lagi simbah ngajar di daerah Pucung Pandak, depan Sapen yang sekarang. Anaknya itu ikut, dan anaknya disuruh pura-pura ngantuk ketika ngobrol dengan orang-orang. Nah, ketika anak itu pura-pura ngantuk, orang-orang sekitar tanya, Mbah, putrane ngantuk. Jawaban simbah, iya tadi malam habis pentas. Orang di sekitar tanya, pentas apa, Mbah? Lenggeran. Loh, Mbah, lengger itu kan lanang, kenapa lengger sekarang wadon? Simbah jawabnya, sekarang lengger lanang tidak ada yang nonton. Yang nonton itu yang banyak sekarang lengger wadon, Pak. Makanya pada minta lengger perempuan. Padahal belum laku sama sekali. Alhamdulillah strategi dari simbah sekarang anak-anak pada bisa mengenyam hasilnya. Apakah dulu pertama Mbah Heti mencetuskan bahwa lengger wadon itu ada pro kontranya enggak zaman dulu itu? Ada. Yang jelas ada. Dari beberapa masyarakat sekitar, kemudian dari pemerintah daerah dulu pernah ada pro kontra juga. Karena masih kurangnya emansipasi wanita waktu itu. Iya. Masih tetap ada pro kontra. Cuman alasan simbah simpel. Yaitu tadi, alasan satu untuk mata pencaharian kaum hawa yang dulu masih kebingungan soal pekerjaan. Kemudian yang nomor dua untuk kelangsungan kesenian lengger supaya tetap eksis. Terus jalan sepengalaman kan dari rasanya kan dari lanang ke wadon itu dulu kan kita mulai mengenal, udah mulai tenar gitu. Apakah dulu kan terkadang kan wadon cewek itu sering sekali dilecehkan ataupun direndahkan ataupun namanya perempuan gitu kan, pulang malam di kesenian lengger gitu kan. Apakah ada pernah kejadian yang tidak diinginkan belum? Pernah. Kalau pandangan negatif ada, terus terang. Jadi karena dulu itu cewek keluar malam, apalagi yang jemput laki-laki, nanti pulang juga yang antar laki-laki, itu masih sesuatu hal yang sangat tabu. Makanya banyak orang sekitar yang memandang negatif. Tapi peraturan simbah dulu, pulangnya tidak boleh malam, harus pagi. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, kalau kejadian yang tidak diinginkan pernah. Jadi ada orang ngundang lengger, tapi ternyata nggak ada pentas sama sekali, nggak ada kegiatan kesenian. Kalau sekarang nggak bisa bohong, karena sekarang ada info lengger.
Jadi alhamdulillah info lengger menguntungkan. Jadi kalau lengger si A, si B, si C mau pentas kemana, bener nggak sih, itu bisa dilihat dari info lengger. Dulu nggak ada itu, dan belum ada medsos juga. Nggak ada pentas apapun lengger dijak dolan. Kalau dulu itu kan Janti sampai ke kota Wonosobo itu kan bisa dikatakan sangat jauh. Nah, tahu-tahu ketika anak itu berhenti sama mobilnya itu, kok depannya tulisannya hotel titik-titik. Nah, kemudian anak itu tanya, Pak, lenggerannya di mana? Mbak, nggak ada lenggeran, kita main saja. Akhirnya dari situ langsung pulang sambil nangis. Kemudian ada kejadian lagi, katanya pentasnya ke area Dieng, ternyata mobilnya dari Pasar Binangun ke kanan. Nah, tanya, Pak, katanya pentasnya area Dieng, Pak, kenapa mobilnya ke arah Kertek? Mbak, sebetulnya nggak ada pentas, kita jalan-jalan saja ya. Sampai bertengkar di Pasar Binangun dan akhirnya si anak itu loncat dari mobil. Nah, banyak kejadian-kejadian pelecehan-pelecehan untuk anak-anak pada waktu dulu. Waktu dulu itu ya. Jadi lengger-lengger waktu dulu banyak banget perjuangannya, cari identitas dia sendiri supaya tidak dipandang negatif oleh masyarakat, supaya image-nya tidak jelek di masyarakat. Alhamdulillah perjuangan orang dulu, mungkin eranya Mbak Niken ke atas, itu masih seperti itu. Dan sekarang tolong anak-anak kenal dengan para lengger-lengger senior, seniman-seniman senior, banyak berterima kasihlah sama mereka. Perjuangannya sudah dimakan oleh Mbak Niken CS, yang Mbak Niken ke atas lah pokoknya lengger-lengger senior. Sekarang tinggal mengenyam hasilnya, lengger di Wonosobo kayak artis sekarang. Iya, benar sekali. Nek zaman dulu kan enggak seperti zaman sekarang. Nek dulu itu ngundang lengger ke sini ya. Harus ke rumah. Harus ke rumah, terus zaman dulu sering jalan kaki lagi. Iya, jalan kaki. Nek misalkan pandangan Rama untuk saat ini, bagaimana lengger saat ini? Misalkan saya ngejob lengger kan lewat BA gitu. Menurut Rama gimana gitu loh? Nah, ini bedanya sekarang sama yang era dulu. Semuanya ada positif dan negatifnya, Mas Sugeng. Positifnya adanya era digital, komunikasinya gampang, memudahkan anak-anak untuk mendapatkan job. Iya. Tapi ketika kita ngundang lewat HP, nanti kok dilalah nggak jadi, lemurung ke ya penak banget lewat HP. Jadi bisa dikatakan tata keramanya kurang, tidak kelihatan wajahnya. Kemudian ketika batalkan juga tidak kelihatan punggungnya. Tapi kenapa kok dulu ngundang lengger itu tidak boleh di tempat atau lokasi lengger atau petuan di jalan lengger, supaya ada tata krama orang mengundang lengger, supaya lengger itu dihargai. Jadi ngundangnya harus ke rumah, syukur-syukur jadi. Dilalah kok ada alangan nggak jadi lenggeran, itu juga ale morongke ke rumah. Jadi kelihatan wajahnya, bertatap mata, arep nesu kaya ngopo tetep ora tegel. Gitu. Terus nek menurut penilaiannya Rama sendiri dari lengger dulu dan lengger sekarang itu, dari nilai kesakralannya itu menurut Rama gimana? Oke. Kalau nilai kesakralannya masih sakral yang dulu. Masih sakral yang dulu. Apakah orang dulu masih apa ya namanya ya? Padahal nek menurut Rama kita membahas apa ya? Kita pindah ke zaman dulu. Menurut Rama dari segi jogetan itu jauh berbeda enggak? Beda. Sekarang. Beda gini. Sebetulnya nek jogetan itu menurut saya ada perkembangan boleh. Tapi hati-hati, jangan terlalu lepas. Sajian itu sangat mempengaruhi. Salah satu contoh, ketika kita pentas, misalnya awal pembukaan kita udah pakai keyboard. Maaf ya, bukan berarti saya kok membenci alat musik, keyboard dan lain-lain, tidak. Ini cuma untuk membatasi saja. Ketika pembukaan sudah pakai keyboard misalkan,
Kemudian nanti tengah-tengah ada orang, dilalah orang itu berduit, mau nyawer lengger, atau mau nyawer pengrawit, tolong lagu ini. Akhirnya, yang saya khawatirkan nanti maju-maju nih zaman, lengger tergerus dengan alat-alat modern. Yang saya khawatirkan di situ. Jadi, apakah saya melarang? Tidak melarang, karena apa sih hak saya untuk melarang? Tapi saya cuman ngasih himbauan, menyarankan saja. Kalau bisa tetaplah, kalau mau si jambunan atau jantinan silahkan, janti si jambu digabung boleh. Ya, jangan terlalu fanatik, harus jantinan, harus si jambunan. Jangan. Janti sama si jambu digabung boleh, boleh. Itu malah bagus. Biarkan mereka punya ciri khas masing-masing juga. Tapi tolong jangan terlena dengan alat musik modern. Itu aja. Kalau untuk sajian-sajian yang lain, yang jelas kenapa kok sakral yang dulu, orang dulu sangat memegang kendali urutan. Jadi sulasih, kinayakan, apa-apa itu semuanya runtut orang dulu. Lah kalau sekarang metune sak karepe penarine. Gitu. Kadang kalau orang dulu jangkrik genggong sudah ada yang menarikan, ya sudah yang lain, tarian yang lain. Sekarang bisa satu malam 4 kali jangkrik genggong. Itu. Kemudian gini, apakah iringan dan kostum boleh digarap? Boleh. Ramak menjawab boleh. Tapi hati-hati. Kita boleh meletakkan itu sebagai jenaka atau guyonan dan meletakkan sebagai nilai kesakralan, itu kita harus membagi. Contoh, ketika pentas, kenapa kok sakral orang dulu belum ada HP. Iya. Jadi ketika naik di atas panggung, lenggernya sudah diam. Arep ngopo wong ora ono HP. Itu. Tapi sekarang lengger itu kadang sibuk dengan HP. Nah, saya kalau Ramak cuma ngasih saran aja. Silahkan bermain HP, tapi seperlunya saja ketika di atas panggung. Syukur-syukur HP itu ditutup pakai tas, jadi nggak kelihatan banget itu. Kemudian HP itu juga kadang ada orang ngejob. Iya. Nek ora cepet-cepet dibalesi, engko gek-gek undangannya meletik ning nggon liyane kan eman-eman juga. Tapi lihat sikon. Jangan terlena dengan HP, penari topengnya sudah di atas panggung, lenggernya belum berdiri. Nah, itu jadi hati-hati di situ. Apakah boleh bawa HP? Boleh. Pinter-pinter kita mensikapi. Itu. Kemudian lengger itu yang sangat sulit itu satu. Serawung. Iya, benar. Nah, serawungan itu. Ketika seorang lengger sudah pentas di atas panggung, misalnya lengger lagi pentas di area Kecamatan Kertek nih. Kemudian ada anak kota atau anak desa lain nonton. Nek ora menyapa, ora takon, nanti dikirani sombong. Tapi nek takon yo akhirnya ngobrol, orang yang ngejob yang lagi punya hajat ini nggak mengizinkan sebetulnya. Kenapa? Lengger agi tak tundang kok omong-omongan karo penonton, kurang menghargai rombongan tersebut. Tapi nek ora takon, ora omong-omongan juga ora penak karena sudah kenal, nanti dikirane sombong. Nah, itu juga pinter-pintere teman-teman anak-anak sebagai seorang penari, ya. Gimana caranya mensikapi. Terus lanjut lagi nih, Pak. Masalah tadi kan kita menyinggung tentang apa ya, pakaian dan garapan. Untuk garapannya sendiri, pakaian itu apakah zaman dulu itu lengger itu seperti apa sih penampakannya gitu loh? Waktu lengger awal lengger wadon itu apakah pakai konde atau pakai sudah memakai jamang atau gimana? Lengger dulu sudah pakai jamang. Sudah pakai jamang, cuman sangat sederhana. Kenapa? Karena waktu lengger lanang juga pakai jamang. Iya. Kenapa saya mengatakan lengger lanang pakai jamang? Lengger lanang dulu itu pakai hijab. Justru pakai hijab yang lawer panjang. Sebagai apa? Gambaran bentuk rambut. Karena dulu belum ada bakul wig. Berarti bisa dinyatakan kalau lengger dulu sudah pakai jamang. Cuman kalau meriahnya, alhamdulillah Wonosobo
jempol. Hebat. Semakin maju, semakin semakin meriah. Khususnya kostum Lengger masih konsisten. Tapi kostum penari putra hati-hati. Nah, itu untuk senian apa ya, kita ke kostum putra ini loh Roma. Sekarang kan banyak kemasukan apa ya, dari kultur dari daerah lain. Untuk Wonosobo sendiri khususnya Janti itu kostumnya seperti apa sih, pakemnya gitu? Kalau Janti itu sebetulnya masih konsisten dengan memakai ikat. Dengan memakai ikat, bawahnya bisa pakai baju rompi, bisa pakai baju lengan panjang, ataupun baju lekton. Nah, kalau teman-teman rombongan-rombongan lain mau konsisten, cuman saya menyarankan saja gini, saya pribadi pengen ketika seorang penari topeng Lengger Wonosobo, penari putra, itu mau pentas, entah di daerah manapun, orang itu lihat sebelum menari pun, oh itu topeng Lengger Wonosobo. Ya. Contoh, orang nari Gatotkaca Gandrung, itu sudah jelas kostumnya, depannya ada bintangnya, kemudian ada probo, kemudian irah-irahan Gatotkaca-nya jelas. Jadi orang nggak akan tanya, kamu nanti akan nari apa? Jelas, iya, itu Gatotkaca Gandrung. Saya pinginnya juga orang lihat, oh ini nanti akan nari topeng Lengger Wonosobo. Itu kelihatan. Yang identik, maksudnya ya tanpa kita memberitahukan, orang itu akan menilai sendiri, oh dia penari dari Wonosobo. Iya, jadi dari kostumnya sudah kelihatan ciri khasnya. Jadi jangan sampai kostum itu kelihatan, iki arep nari Jogja apa Solo ya, ternyata yang tarian topeng Lengger Wonosobo. Nah, menurut Rama sekarang kan banyak lagi di kegandrungannya anak muda yang pakai irah-irahan, pacak buto, terus pakai apa jenisnya ya, pacaan seperti Boris Rawan itu. Nek menurut Rama itu setuju enggak? Kalau saya pribadi untuk setuju apa tidak, kurang setuju. Tapi apa saya mengizinkan, silahkan. Iya. Tapi saya yakin suatu saat kalian semua akan kembali ke semula. Jadi silahkan bereksperimen, eksplor pakai kostum beraneka ragam. Tapi saya yakin suatu saat kita semua akan mencari ciri khas jati diri kostum Wonosobo. Terus dari kostum sudah, kita masuk ke gerakan. Apakah dari Pak Hidi, di Pak Hidi dulu itu apa ya namanya ya, yang memperkasai gerakan jantinan itu memangkah dari Pak Hidi ataupun sudah ada sebelum Pak Hidi gitu? Sebelum Pak Hidi itu sebetulnya sudah ada. Jadi yang saya sampaikan ada Mbah Kurjo Winangun, ada Mbah Tresno Sumarto juga, ada Mbah Cokro juga. Nah, kalau Mbah Hadi itu kan bisa dikatakan sebagai penerus sebetulnya. Tuh. Kemudian, apakah sekarang kostum untuk gerakan boleh dikembangkan? Boleh. Dengan catatan, kita tidak boleh lupa dengan yang asli. Artinya, ketika kita terkontaminasi dengan budaya atau tari-tarian dari daerah lain, silahkan itu untuk kekayaan. Boleh dieksplor? Boleh. Boleh dieksplor, boleh dibawa. Tapi yang jelas jati dirinya, aslinya jangan sampai lupa. Itu dok. Ya. Terus lagi nih Rama, apa namanya ya? Masalah tentang apa ya, dunia perpendulan itu. Nek misalkan saya atau orang lain mungkin kan mengatakan orang klasik, orang asik gitu, ya kan, terkadang seperti itu. Nek menurut Rama sendiri itu untuk Wonosobo, kita mengatakan Wonosobo ya, untuk klasik itu seperti apa sih? Itu dari gerakan kah atau dari penyajian kah atau mungkin yang lain-lain kah menurut Rama? Seperti apa itu? Oke, ini sebetulnya kalau Rama amati, Rama pernah dengar bahasa itu sih. Nek ora klasik, ora asik. Saya sendiri pernah dengar bahasa itu. Mungkin sekarang itu sebetulnya saya ngematke pro kontra dari dua sisi. Dua kubu itu ya? Dua kubu, tapi bukan antara si Jambunan dan Jantinan ini malah. Tapi kubu orang tua sama kubu pemuda. Iya, bener.
banyak kadang orang tua yang dolan kesini curhat. Bocah nom-nom itu senangnya sing jar-jar, senangnya sing garapan sedemikian rupa. Kemudian suatu ketika juga anak-anak muda datang ke sini curhat juga sama saya. Rama lah, orang tua-tua itu diajak maju susah. Nah, kalau kalau menurut saya biar artinya kita semelah gini. Rombongan itu kan punya dusun, punya bareng-bareng. Kalau pemuda sama orang tua masih mau menyatu, ya tampilkan semuanya. Dan kita tidak usah menjadi provokasi. Kita tidak usah memberi provokasi, artinya kalau Mas Sugeng kok pengen yang garapan sedemikian rupa, silahkan tampil garapan. Tapi ketika ada orang tua yang pengennya masih mau tampil klasik, silahkan biar tampil klasik. Kalau Anda tidak suka dengan tampil klasik, silahkan Anda tampil garapan. Tapi jangan mencela yang klasik. Nah, ketika orang tua-tua juga masih fanatik, masih sangat cinta dengan yang klasik, silahkan dengan tampil klasik. Tapi ketika ada anak muda yang mau tampil garapan, ya berikanlah ruang untuk yang tampil garapan. Jadi biar semuanya itu berjalan seimbang, harmonis. Iya. Kalau kita terlalu melarang orang muda, anak-anak muda untuk berkembang, ingat, kesenian itu semakin lama semakin berkembang. Cuman pesan saya, itu kita tidak boleh lupa dengan yang aslinya, supaya kita kalau lari kemanapun, kita tidak lupa sama rumah kita sendiri. Pulang. Iya, tidak lupa untuk pulang. Gitu. Nah, kalau tidak ada anak-anak muda mau berkreasi kok selalu dicegah, ini saya khawatir justru suatu saat nggak ada penerusnya. Makanya di Janti ini, maaf ya, mungkin bukan cuma di Janti lah. Kalau saya lihat anak-anak kecil nari, apakah sudah bagus? Belum. Anak kecil itu nari ini ya sekedar bergerak. Tapi apakah boleh? Boleh. Justru itu untuk regenerasi. Biarkan mereka mencintai dulu. Terus apa ya, Mak? Rama kan kita masuk ya, kita ngulik lagi kepribadiannya Rama gitu. Terus Rama dari SD, SMP, dari SMP masuk ke SMKI. Gitu. Terus apakah perjuangannya itu memang pure dari hati sendiri, saya pengen masuk ke SMKI, ataupun dari dorongan dari orang tua? Terus kudu sekolah teng mriki ngoten apa gimana itu, Mas? Gayung bersambut. Artinya? Itu kemauan saya sendiri dan dorongan dari Simbah. Sebetulnya dulu itu saya sudah mendaftar di salah satu SMK di Wonosobo. Kenapa? Karena saya pengen daftar SMKI, cuman Wonosobo, anak-anak Wonosobo kan masih jarang yang sekolah di sana. Khawatir nek biayanya mahal. Dulu masih swasta ya? Enggak, udah negeri. SMKI udah negeri. Jadi samar kalau biayanya mahal. Ternyata ketika saya sekolah di sana sangat murah. Bahkan 3 tahun saya sekolah di sana dulu, SPP BP3 saya nggak pernah minta orang tua. Tak bayari sendiri, nyisihke dari uang saku. Karena saking murahnya memang. Nah akhirnya keinginan saya untuk masuk SMKI disambut oleh Simbah yang sangat getol biar ada garis keturunannya. Tapi ternyata setelah saya kelas 1 di SMKI, Simbah sudah istirahat untuk selamanya. Terus apa ya? Setelah lulus SMKI pulang ke Wonosobo, itu lama mau apa ya, lanjut ke universitas atau? Sebetulnya saya dulu udah daftar ke ISI Solo, waktu itu masih STSI. Tapi saya dilema antara 2 pilihan. Saya harus melanjutkan kuliah, apa saya harus melanjutkan keseniannya Simbah. Perjuangannya Simbah. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan keseniannya Simbah. Stay di Wonosobo. Kuliahnya saya gagalkan. Saya sudah daftar, sudah dapat surat kalau saya diterima, tapi saya nggak masuk. Terus perjuangannya apa ya? Perjuangannya setelah
Suwargi Mbah Hedi nggak ada itu gimana, Mak? Apakah apa ya masih sama seperti dulu, lancar-lancar saja ataupun masih ada kendala itu? Sangat berjuang. Artinya gini, ketika Simbah sudah nggak ada, yang namanya orang kan ono sing seneng, ono sing sengit, gitu pasti. Orang yang tidak suka dengan Simbah mengatakan rombongan Jati wis bubar, wong Mbah Hedi wis ora nono. Nah, tapi saya sih ikhlas-ikhlas saja dengan hal seperti itu, karena mau mencari sumbernya dari siapa juga agak susah kalau seperti itu. Artinya perjuangannya ya tetap ngurip-ngurip kesenian, alhamdulillah sampai sekarang. Terus apa ya, misalkan kan ada yang orang awam itu mengatakan, wah Mas Dewi wong terus nangon Mbah Hedi sih wong kepenak nonton. Itu coba dikulik perjuangannya sih sebenarnya itu seperti apa itu, Mak? Oke. Saya meneruskan Nggon Simbah itu sekedar meneruskan namanya. Personilnya kan sudah nggak ada. Ya? Iya, personilnya kalau saya mengandalkan personilnya dari Simbah, sekarang juga sudah menjadi Simbah semua. Jadi saya meneruskan Putri Budoyo, tilasannya Simbah itu sekedar meneruskan namanya saja. Untuk personil saya tetap cari dari nol terus. Bahkan sampai sekarang saya cari dari nol terus. Apalagi rata-rata anak yang ikut itu kalau sudah, maaf ya, kalau sudah biasanya sudah laris dengan job sendiri, mereka eksis sendiri. Apalagi yang anak-anak SMA itu kalau udah lulus, kadang kalau yang cowok itu mau lebih fokus di pekerjaannya masing-masing. Nah, makanya saya selalu pesan sama teman-teman yang seneng banget di kesenian, saya pengen mereka itu setiap pentas mendapatkan imbalan. Artinya buktikan kalau kesenian itu bisa untuk mata pencaharian. Iya. Jangan jadikan kesenian itu cuman sebagai hobi dan seneng-seneng dok. Saya nggak ngomong ke diri saya, orang umum ke diri saya. Alhamdulillah, apapun bentuk dari kehidupan saya hasil dari kesenian. Terus saya pengen teman-teman yang lain juga sama. Meniru jejaknya. Iya. Banyak kok seniman-seniman Wonosobo yang bisa hidup dari berkesenian. Tetapi kadang ada juga yang tidak kuat ketika menerima hari-hari yang sepi tanpa job. Itu. Kemarin itu ya 2 tahun. 2 tahun pandemi, alhamdulillah saya bisa jadi maklar itu. Bener. Saya sukses menjadi maklar motor di era pandemi. Sukses jual 4 motor untuk biaya makan keseharian. Terus ini Mak, apa ya? Nek menurut Mak itu untuk saat ini itu apakah kesenian, seniman khususnya menurut Mak di Wonosobo itu apakah sudah sejahtera atau belum? Dalam artian pemerintahan itu sudah memperhatikan keseluruhan ataukah belum gitu? Kalau memperhatikan secara keseluruhan, saya yakin nggak bisa. Karena saking banyaknya kesenian yang ada di Wonosobo. Dan kalau sejahtera itu sebetulnya kembali ke diri kita masing-masing. Sejahtera atau tidak itu dari perasaan kita. Tapi kalau untuk hubungannya dengan pemerintah daerah, itu cuman saya sering kali kepada siapapun pesen, kalau benar-benar pengen menghidupkan kesenian, menghidupkan para seniman, menghidupi para pelaku seni, jangan jadikan kesenian itu satu promo, kemudian kita kerjasama, atau kita yang penting tampil. Nah, mungkin ada sanggar-sanggar yang mau seperti itu. Tetapi percayalah, ketika ada sanggar-sanggar yang mau seperti itu, saya yakin sanggar tersebut akan mematikan seniman-seniman lain yang benar-benar mencari income. Karena kan banyak seniman-seniman di Wonosobo yang kehidupannya, kesehariannya ini benar-benar mengandalkan dari dia sebagai pelaku seni. Tapi ketika ada kegiatan-kegiatan entah itu dari Pemda atau dari manapun, kemudian ada salah satu sanggar misalkan
mau berangkat pentas dengan alasan promo atau dengan budget minim bisa menjalankan. Kenapa? Karena anak-anak sanggar itu kan kadang ada unsur ujian. Kadang anak-anak sanggar itu masih anak-anak sekolah, belum punya beban keluarga. Jadi bisa dikatakan honor seberapapun mau berangkat. Bahkan nggak dikasih honor pun, nek play pentas di luar kota, pol seneng. Itu yang akan mematikan seniman-seniman di Wonosobo. Terus misalkan ini, menurut Rama, pandangan dari Dinas Pariwisata itu udah maksimal belum sih untuk menggali potensi khususnya oknum seniman di Wonosobo itu loh? Kalau maksimalnya belum. Saya yakin siapapun yang berada di Dinas Pariwisata, kalau maksimalnya tidak akan maksimal. Seperti tadi, pelaku seperti itu banyak di Wonosobo. Dan kadang ketika dari Dinas Pariwisata sendiri sudah getol untuk meningkatkan harkat dan martabat mata pencaharian para seniman, sudah getol untuk seperti itu, tapi maaf, Dinas Pariwisata Kebudayaan itu kan bukan pemegang anggaran. Iya. Itu. Dinas Pariwisata Kebudayaan Wonosobo itu mengecake anggaran. Gitu. Jadi nyukup apa tidak sebetulnya ya kembali lagi ke eventnya juga, ke pelakunya juga. Kita istirahat dulu, Rama. Oke. Ya, Rama, kita lanjut lagi ngobrolnya tadi. Istirahat dulu sebentar. Kita ngobrol lagi. Terus penilaian Rama untuk generasi muda Lengger saat ini itu, sekarang kita tidak munafik lah, saya sendiri itu melihatnya ya dari kecantikan, terutama dari kecantikan. Menurut Rama, dari gerakannya saat dia Lengger itu bagaimana sih, masih mentahkah atau butuh diperhatikan lagi, atau mungkinkah gimana itu untuk khusus Lengger perempuan? Kalau mentah sebetulnya tidak, karena rata-rata mereka sudah bisa nari. Tapi kalau butuh diperhatikan, iya, sangat butuh diperhatikan. Karena rata-rata mereka, maaf ya, jadi penari Lengger itu ada yang basicnya dari ekstrakurikuler di sekolahan, ada yang basicnya dari kesenian lain, dolalak misalkan. Kemudian ada yang latar belakangnya lihat latihan sama YouTube, ada kemudian sekedar seneng. Nah, ketika udah seperti itu, bisa dikatakan mereka memang penari. Mereka memang sudah bisa nari. Tapi baku gerakannya untuk tari Lengger itu sendiri, itu belum punya. Jadi bisa dikatakan, apakah mereka narinya luwes? Iya, luwes. Apakah mereka narinya betul? Iya, tapi belum pas untuk seorang penari Lengger, karena gerakan baku Lengger itu sendiri ada. Untuk si ceweknya. Untuk si ceweknya. Antara lain ada golekan, ada lapa sekar mincet, kemudian ada jinjitan, ada ngencek. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak ketika mereka ikut wisuda Lengger. Dan kemarin ketika ikut Lengger Idol Wonosobo. Kenapa? Kalau Rama sendiri justru pengen pelaku kesenian, khususnya Lengger itu, tahu gerakan Lengger yang asli seperti apa, kemudian tahu nama gerakannya, dan kalau ada pertanyaan, kalau jinjitan itu kan seperti ini, ngecek seperti ini, berarti nggak boleh dikembangkan? Boleh, sangat boleh dikembangkan. Ibaratnya, beras itu bisa dibuat menjadi nasi. Tapi kalau kita tidak tahu, ngerti ini beras kuwi nggo gawe bubur, nggo gawe putri untuk bikin lontong, tidak tahu bahwa beras paling pokok itu untuk jadi nasi. Gitu. Nasi itu. Terus untuk
penari cowoknya gitu. Penari cowoknya itu kan terkadang kan ada yang sekarang kan banyak lah, baratnya Yun Sewune sekarang lagi booming, misalkan Jagrek Gengkong dengan gaya seperti ini, kiprah apa gitu. Terus menurut Rama gimana Mak untuk perkembangannya gitu? Kalau Rama harus mengatakan boleh, tapi hati-hati. Kita pentas di mana? Kalau kita pentas di Wonosobo, mungkin Wonosobo akan teman-teman masyarakat Wonosobo ada sebagian yang suka perkembangan. Karena itu terus terang banyak terkontaminasi gerakan Jogja sama gerakan Solo. Bahkan kostumnya pun terkontaminasi dengan itu. Tapi kalau kita pentasnya di luar kota, misalkan di Jogja atau Solo, Semarang, Rama cuman pesen tampilkan Wonosobo yang asli. Jadi bisa dikatakan kita ojo nguyai segoro. Nek kita tampil di Solo ya sedemikian apapun yang terjadi, tunjukkan gerak asli Wonosobo. Ciri khas Wonosobo tunjukkan. Kalau kita mau tampil sekedar di area Wonosobo, mau eksplor gerak daerah-daerah lain, silakan, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, kita tetap harus tahu gerakan khas Wonosobo. Terus kita apa ya, dari dulu Lengger itu kan untuk zaman dahulu dalam artian itu untuk penyebaran agama. Ya. Domplengan agama di situ selain untuk mendoktrin para masyarakat. Untuk saat ini, apakah Rama setuju tidak bahwasanya untuk dompleng ya politik gitu? Apakah ini ya terkadang kan saya bukannya munafik, kita mendekati apa ya pilpres nyalek itu terus domplengi sama oknum-oknum sendiri gitu. Nek menurut Rama gimana Mak? Nek menurut saya nggak apa-apa. Nek menurut saya nggak apa-apa karena maaf. Mungkin kita pengen punya gamelan yang kualitasnya bagus, tapi rombongan nggak punya pendanaan, kemudian itu sama-sama menguntungkan, kita dompleng sama mereka agar kita punya disalurkan aspirasinya supaya beli gamelan bagus. Tapi di sisi lain juga mereka dompleng sama kita untuk mendapatkan suara. Menurut saya nggak apa-apa, tapi asalkan hati-hati saja. Karena pernah ada satu rombongan itu yang bubar gara-gara beda di dalamnya itu beda membawa caleg. Yang satu orang membawa caleg A dari partai A, yang satu orang membawa caleg dari partai B. Akhirnya sama-sama memberikan bantuan. Dan saya lihat juga sama-sama nggak jadi waktu itu calegnya. Sama-sama gagal. Nah, tapi imbasnya itu justru rombongannya itu yang pecah, itu yang saya eman-eman. Jadi silahkan mau kerjasama dengan parpol ataupun caleg, asalkan bisa ngurip-ngurip kesenian, nggak masalah. Tapi hati-hati, sebagus apapun kostumnya yang dibelikan, sebagus apapun gamelan yang kita punya dari aspirasi, tetapi yang paling pokok dan yang paling bagus adalah kerukunan dari satu grup itu sendiri. Ya, jadi jangan sampai wis duwe gamelan perunggu sing arep nuthuk ora ana gara-gara bubar beda pilihan itu. Jadi nggak apa-apa, saling menguntungkan aja. Yang penting saling menguntungkan. Kemudian hati-hati rombongannya jangan sampai bubar, itu aja. Untuk misalkan untuk wilayah Wonosobo itu menurut Rama itu apakah dunia persenian khususnya perlenggaran itu sudah bersatu belum Mak? Dalam artian yo tidak ada kubu ini kita bersatu di situ nyawiji. Menurut Rama udah apa belum? Sebetulnya kalau secara keseluruhan sudah. Kalau secara keseluruhan sudah. Kalau secara oknum mungkin ada. Mungkin ada. Cuman kalau Rama sendiri gini, Rama ki wong penak kok, ora tahu. Iya, yang penting saya itu bisa melihat dari dua sisi. Perkembangan kesenian sekarang. Kalau ada orang tanya, kesenian Janti piye Mas iki?
lebih maju atau gimana. Saya harus menjawab dari dua sisi. Satu, saya menjawab sebagai seorang pemimpin sanggar bahwa sekarang saya agak mengatakan kalau kesenian di Janti, khususnya Putri Budaya itu grafiknya menurun. Tapi di sisi lain saya harus bicara sebagai seorang seniman. Topeng Lengger di Wonosobo hebat sekarang, sudah sangat berkembang. Jadi supaya kita bijak, Dwi jangan bicara sebagai individu, tapi Dwi sebagai seorang seniman. Apakah nek rombongan Putri Budaya nggak berangkat pentas, jarang dapat job, kemudian Dwi sakit hati? Tidak, lillahi ta'ala. Dengan syarat kesenian Topeng Lengger di Wonosobo tetap eksis, itu Cok. Berarti salah satu jadi pelopor. Iya. Gitu ya. Tapi contoh, gitu kan. Tapi saya justru akan sakit hati ketika saya dengar rombongan di sana bubar gara-gara ini, rombongan di sana bubar, rombongan di sana sekarang vakum, rombongan di sini sekarang sudah nggak aktif lagi. Itu yang akan membuat saya sakit hati. Kenapa? Ngumpul ke uang, bikin silaturahmi yang rukun itu tidak gampang. Itu satu. Kemudian yang kedua, eman-eman bekakase, gamelan, pakaian sudah dibeli dengan harga yang nggak murah. Kok sampai bubar, itu sangat eman-eman. Jadi kalau Putri Budaya sekarang jarang ada job pentas, lillahi ta'ala, saya nggak berkecil hati. Tuhan tetap memberikan rezeki dari sisi manapun. Amin. Tapi saya akan sakit hati ketika lihat ada rombongan-rombongan ini yang bubar. Meskipun itu bukan anak didik saya pengennya rombongan di Wonosobo tetap eksis, syukur-syukur tambah banyak lagi. Amin. Amin, amin. Insyaallah. Terus menurut Rama itu untuk yang sekarang kan banyak pemuda-pemuda ya, khususnya anak-anak muda zaman sekarang yang melanjutkan jenjang ke ISI ataupun di institut seni lain, terus dia pulang ke Wonosobo, terus dia itu ya seakan-akan mungkin dan banyak lah, mungkin saya sendiri bisa, wah iya loh nyong iso tayeng gitu ya. Cara menyikapinya menurut Rama itu gimana loh Mak? Untuk mahasiswa-mahasiswa ya terkadang saya banyak, mungkin saya tahunya ya mungkin dia anak sanggar mana, saya kan otodidak atau gimana, roto piye ngono. Nek menurut Rama gimana Mak? Wong saya juga dulu pernah lihat anak-anak kayak gitu pernah, tapi nggak apa-apa sih. Mereka membanggakan alma mater, membanggakan sanggar itu boleh. Tapi yang sering kali saya tetap ingat, Wonosobonya tetap Wonosobo. Jadi kalau salah satu contoh, Klono Topeng itu kan ada Klono Topeng Surakarta, ada Klono Topeng Yogyakarta, ada Topeng Cirebon, ada Topeng Malang juga. Nah, ketika kita menampilkan tari topeng Cirebon, ya gerakannya Cirebon. Ketika kita menampilkan tari topeng Klono Topeng gaya Jogja, ya jangan terkontaminasi Klono gaya gerakan Solo. Ketika kita menampilkan tari topeng Wonosobo, ya peganglah gerakan Wonosobo. Kalau kamu punya gerakan yang bagus, gaya Jogja, jojoran kaki, gaya Solo, nggak apa-apa silahkan, tapi jadikan satu tarian di situ. Jadi kalau kita tari Kebugiro, ya peganglah Kebugiro Wonosobo. Tapi saya punya gerakan yang bagus seperti ini misalkan. Kalau bisa jadikan satu tarian, jadi satu karya, itu malah akan lebih bagus lagi. Ya, terus ini Mak, Rama kan ngajar. Terus ngajar di situ pasti ada salah satu murid-murid cewek. Rama kan sudah berkeluarga. Apakah sang istri Cok, wah Bapak mate Cok, cepaken ngono, adakah seperti itu enggak? Oh, anak istri saya sudah sangat kebal. Karena jujur saya juga nggak bener. Rama juga manusia yang tidak sempurna. Apakah Rama sering kesandung? Pernah. Rama pernah kesandung. Saya nggak akan munafik. Biar orang lain mengatakan, oh ternyata Rama seperti ini. Nggak apa-apa sih. Menurut saya nggak apa-apa. Orang menilai itu kan boleh. Tapi saya yakin setiap orang itu ada sisi baiknya. Jadi kalau istri seperti apa, istri sudah sangat kebal, sudah sangat tahu dengan aktivitas saya. Terus apa yang lagi ya Mak?
masalah tentang sekarang apa ya yang banyak itu tentang iblis. Nek dari Janti sendiri iblis itu pentingkah atau lebih mementingkan lengger? Kalau Jati sendiri sebetulnya lebih mementingkan lengger. Lenggernya. Karena kalau Imblik sendiri yang di Wonosobo, khususnya di Janti, setahu saya dulu muncul kan kuda lumping. Saya pernah baca bukunya Simbah, asli tulisan tangan. Itu memang Simbah mengatakan kalau kuda lumping itu adopsi dari Temanggung. Jadi saya pribadi nggak munafik kalau kuda lumping yang ada di Wonosobo adalah adopsi dari Temanggung. Nah, tapi kalau ada lengger di Temanggung, ya mau tidak mau orang Temanggung juga mengakui topeng lengger yang ada di Temanggung adopsi dari Wonosobo. Memang itu asli anak-anak situ misalkan, tapi itu asli kesenian khas Wonosobo. Jadi supaya kita tidak lupa dengan jati diri kita sendiri sebetulnya. Supaya kita tidak saling klaim. Benar. Terus misalkan sepengetahuan Rama tentang Iblitem itu gimana? Iblitem itu asli Wonosobo. Dulu Wonosobo ada yang namanya Iblitem, kemudian itu memang sudah sangat punah, tapi sebetulnya gerakannya sangat klasik. Iblitem itu gerakannya sangat klasik, bisa ditampilkan 1 jam lebih. Itu dulu ya? Iya, sebentar ya. Mbak, masuk dulu nggak apa-apa? Masuk dulu nggak apa-apa? Sana masuk dulu. Nggak. Dari mana ini? Dari mana? Sekolahan kah? Mana? SMK 2. Ya, mau masuk dulu atau 10 menit lagi, Pak. Oke. Ya. Nah, itu kan salah satu contoh cewek lur datang ke sini cantik-cantik gitu kan. Terus misalkan Rama kan adepannya cewek. Itu cara untuk ibaratnya kan gini loh, kita mengatakan ya kita nggak munafik sebagai cowok. Itu mengatakan cara mengatasinya itu seperti apa, Mak? Kok kita kan latih otomatis kan guru nyekel tangan, kurang apa gitu kan. Itu cara mengatasinya gimana, Mak? Cara mengatasinya itu dengan berjalannya usia. Berjalannya usia. Ya. Jadi dengan berjalannya usia itu bukan cuma masalah perempuan dok sebetulnya. Termasuk salah satunya dengan emosi kita. Emosi kita, cara bicara kita, mensikapi sesuatu itu akan bijak apa tidak itu dengan berjalannya usia. Jujur dulu saya waktu masih usianya masih bisa dikatakan muda, itu juga kalau mensikapi sesuatu agak emosional. Kalau saya mengatakan seperti ini ya harus seperti ini. Tapi sekarang saya mencoba untuk mencari semua ada positif negatifnya. Termasuk dengan anak-anak, apalagi yang sekarang paling banyak itu pelajar sama mahasiswa yang datang ke sini. Itu bagaimana cara kita menganggap mereka. Kita anggap sebagai anakkah atau sebagai yang lain. Nah itu. Kalau kita bisa menganggap mereka sebagai anak, dulu sering ada anak-anak itu kalau mau ke sini dari Solo atau dari Semarang itu telepon jam 11 malam, Rama nanti saya mau ke Wonosobo dari sini jam 11. Ya udah, pintu nggak saya kunci, saya tidur di depan TV. Tahu-tahu sudah tidur di samping saya, itu sering seperti itu. Nah kemudian kalau kita bisa mensikapi seperti itu, malah justru anak-anak pelajar, mahasiswa yang latihan di sini, yang skripsi, banyak banget yang menjadi anak malah, yang menjadi bagian dari keluarga. Terus kita masuk ke apa ya, sejarah Janti. Apakah ditetapkannya sebagai desa wisata Janti, khususnya sebagai apa ya, pelopor lengger wadon itu di tahun berapa itu, Mas? Kalau untuk menjadi desa wisata itu sekitar tahun 99. Masa pemerintahannya Ibu Megawati dulu. Ya, dulu pas masa pemerintahan Ibu Megawati, di sini dinobatkan menjadi 10 desa wisata pertama di Jawa Tengah. Wonosobo adalah di Giyanti ini. Ya. Terus untuk
apa ya namanya ya, tradisi adat budaya Janti tersendiri itu apa saja itu sih, Mak? Kalau adat dan budaya yang ada di Janti itu paling banyak sebetulnya. Yaitu ada yang namanya rakanan. Rakanan itu adalah napak tilas sejarah berdirinya Dusun Giyanti. Kemudian ada upacara ritual kobol-kobol. Kobol-kobol. Ya, kemudian itu upacara selamatan desa untuk pengairan sawah juga. Ya. Kemudian ada ritual mesusi beras. Kemudian ada wisuda lengger. Jadi banyak kegiatan-kegiatan tradisi yang ada di Giyanti. Terus misalkan wisuda lengger itu dari sejak kapan? Dari Suwargi Mbah Etika atau mungkin dari sejarahnya itu sendiri? Kalau kemasannya itu dari beberapa tahun kemarin sebelum pandemi itu kami sampai sekarang sudah mengadakan kayaknya 4 kali ini. Karena pandemi kami benar-benar off. Tapi kalau untuk wisuda lengger apakah kami mengada-ada? Tidak. Kalau mengemas iya. Tapi kalau mengada-ada tidak, karena dulu itu zamannya Simbah kalau ada lengger baru itu pasti diajak mandi di Sungai Tempukan, pertemuan dua hulu sungai. Sekarang diganti dengan siram, disiram. Ada larung sesaji, sama dulu ada larung sesaji juga. Tapi dulu di sungai besar, sekarang kita lakukan di embung. Kemudian malamnya, acara malamnya mereka disuruh nari. Ya, dulu seperti itu, sama disuruh nari. Bedanya kalau dulu sekedar disuruh nari, itu supaya masyarakat itu yang nonton itu tahu, oh ternyata ada lengger baru. Nah, tapi sekarang kita sudah dikasih dengan sampur dan tanda pin. Nah, kemudian pembekalan, sama dulu aja pembekalan juga. Pembekalan, tapi kalau dulu pembekalan tentang nama-nama gerakan, sekarang pembekalannya dengan sejarah dan etika, mensikapi adanya medsos. Kemudian kalau sekarang ada penyamaan gerakan, dulu latihan, murni latihan. Kenapa kok sekarang ada penyamaan gerakan? Yaitu yang saya sampaikan tadi, karena latar belakang penari sekarang itu beda-beda. Terus masuk ke apa ya, masalah dari apa ya, dari sejarah itu kan tadi udah dibahas tentang lengger kan? Tentang etika, kita mengatakan etika lengger itu di bawah panggung pertunjukan, di sela-sela istirahat. Itu terkadang itu apa ya namanya ya, di apa, kalau zaman dulu itu kan biasanya kan minta kamarnya itu seperti apa, terus itu. Nah, untuk saat ini kan terkadang banyaknya apa ya, kaum nom-noman itu kurang sopan gitu. Nah, untuk menyikapinya sebagai apa ya, salah satu pelopor wisuda lengger, apakah dipanggil oknum tersebut atau hanya mungkin sekedar bisa dielingke lewat sosial media ataupun gimana? Pernah kejadian seperti itu belum? Kalau saya tidak suka bermain dengan sosmed sih sebetulnya. Kalau ada anak yang, kalau saya tahu ya, kemudian anak itu kok dekat dengan saya, saya kalau pakai ngalik ke, lebih baik kalau nggak saya telepon langsung, saya WA, kalau nggak saya lebih baik ketemu sama anaknya. Jadi biar kesalahan seseorang itu kita menyampaikannya, membetulkannya, nggak perlu ada orang lain yang tahu. Kalau kita membetulkannya ada orang lain yang tahu, misalkan lagi ngumpul bareng-bareng, kemudian saya nunjuk si A kemarin seperti ini, seolah-olah kita membuka kesalahan orang lain di depan orang, kesalahan anak di depan orang lain. Nah, kalau bisa setiap kesalahan itu siapapun lah, bukan cuma saya. Di Wonosobo itu kan ada Mbak Wiwin, ada lengger-lengger yang sudah senior, ada Mbak Niken dan lain sebagainya. Seandainya kok ada anak-anak yang sekarang kok menurut beliau itu kurang pas, itu kalau bisa menegurnya jangan ada orang lain. Jadi secara pribadi biar anak itu justru lebih nyaman. Gitu. Langsung down mentalnya gitu. Iya. Tapi
ada kejadian belum yang misalkan sudah benar-benar anak itu fatal terus kamu saya cabut dari yang namanya wisuda lengger? Pernah belum? Alhamdulillah enggak sih, enggak ada sih. Maaf ya, seperti halnya maaf agak sensitif Pak, ngerokok. Sebetulnya kalau saya sendiri tidak mengizinkan anak itu ngerokok. Tapi kemarin-kemarin ini ada anak yang ikut saya itu bilang, Rama saya mau ngerokok boleh enggak? Saya jawab, kamu udah punya suami belum? Sudah. Suami kamu mengizinkan enggak? Mengizinkan, ya udah. Saya nggak punya hak ngatur kamu. Nah, karena kalau suami mengizinkan, ya saya nggak berhak ngatur kan, gitu. Tapi bagi yang belum nih, bagi yang belum, Rama cuma menyarankan kalau saya pribadi nggak ngerokok. Cuman hal seperti itu kan, kalau bisa jangan diperlihatkan di khayal. Artinya silahkan, tapi umpetannya. Silahkan lakukan itu di kamar atau ngumpul cewek sama cewek. Jadi jangan di depan umum, kemudian tingkah kita langsung kita buka seperti itu. Tetap jaga image seorang lengger. Gitu. Jadi harus ada, ya itu yang perlunya menurut saya itu, Mak. Menurut saya itu harus ada power untuk ibaratnya yo menggerakkan ngarah anak pemuda, apa ya, kaum muda seperti itu gitu kan. Untuk salah satunya ya ini di wisuda janti, misalkan ada salah satu oknum lengger yang menyimpang dari etikanya lah, itu wajib untuk apa namanya tak cabut wisudanya dengan udah bukan lengger lagi gitu. Kalau gitu. Sebetulnya kalau untuk hal mencabut itu nggak bisa Mas Sugeng. Karena kalaupun kita mencabut, yang ngejob tetap ngejob. Iya. Yang ngejob tetap ngejob. Jadi gini, orang undang lengger itu kalau nek wong biyen itu kan cari yang benar-benar bisa nari, iya, benar. Dan bisa melayani, bisa ngemong penari. Kadang penari topeng itu tidak semuanya pinter. Ada yang nggak bisa bergerak, itu lengger sambil ngandani. Iya, tapi sekarang enggak. Justru kadang orang undang lengger itu cari cantiknya. Iya, ya, cantik. Itu komunikasinya mudah. Nah, kalau pikirnya saya, silahkan cari seselera kita mungkin, tapi dengan catatan, ya lengger itu tetap harus bisa ngimbangi penari putra. Itu. Kemudian kalau ada yang punya kesalahan, kita sikapnya bagaimana? Itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Jadi gini, sebetulnya ini bukan cuma lengger kok. Bukan berarti saya membela lengger, enggak. Ya. Manusia itu termasuk Rama sendiri, akhlaknya nggak sempurna lah. Silahkan punya sikap seperti apapun, yang jelas jangan dipertontonkan di depan orang, gitu dok. Ngerokok boleh, tapi jangan sampai di atas panggung misalkan ya. Meskipun pengen banget ya, turun dulu lah, ya apa. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang saya nggak lihat anak-anak itu di depan panggung bawa rokok di atas panggung. Jadi sekali lagi saya sampaikan tidak ada manusia sempurna. Kalau mau ini dan itu silahkan, tapi belakang layar ketika itu tidak menjadi seorang penari lengger. Ya, itu jadi seharusnya ya itu apa namanya, salah satunya itu jadi penegak hukum dalam dunia kesenian gitu. Nek menurut Rama setuju nggak dibuat Wonosobo dibuat seperti itu, dalam artian kita di situ nek misalkan dari dinas ataupun dari mana itu lebih supaya tuh kesenian itu lebih sakralnya lebih dapat, terus nggak urakan yang sewu di atas panggung salto dan lengger itu kan dijatuhkan apa di sliding gitu kan ada gitu kan seperti itu. Nek menurut Rama setuju nggak misalkan kita membuat di Wonosobo suatu departemen ataupun perkumpulan untuk ngomong lah, berarti untuk memperingati teman-teman itu. Kalau departemen itu tidak harus sebetulnya. Cuman maaf, di sini kan sudah ada pagar tawon juga.
sebetulnya pagar tawon itu juga bisa mengingatkan. Jadi kalau saya pribadi, perkumpulan-perkumpulan yang punya pengaruh seperti pagar tawon itu kan isinya teman-teman yang berkompeten di kesenian itu sendiri. Ini kesempatan sebetulnya yang teman-teman yang berkecimpung di pagar tawon, yang diuangke di pagar tawon itu untuk ngerem sikap anak-anak, asalkan dengan satu syarat, siapapun yang berada sebagai pengurus pagar tawon juga bersikap netral. Artinya bersikap netral ketika kita mengingatkan anak itu, ya jangan tebang pilih. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bisa ya kayak tadi, kesalahan yang fatal, kesalahan pribadi itu berbicara secara pribadi. Kan ada, setiap organisasi kan ada penasehatnya, apalagi sekarang kan banyak teman-teman lengger yang bernaung di pagar tawon juga. Jadi kesempatan sebetulnya, kesempatan pagar tawon untuk memberi edukasi yang baik kepada anak-anak itu. Tapi kita juga harus lihat pelakunya siapa. Ketika yang salto, ketika yang guyonan, tadi saya sampaikan, jenaka dan sakral itu kita pisah. Artinya ketika ada yang salto, ketika ada yang sampai anjrot dari panggung, lihat pelakunya siapa. Ya. Kalau pelakunya kok maaf ya, Laura misalkan, ya biarkan saja. Karena salah satu sebagai hiburan. Iya, salah satu sarana untuk hiburan. Dia nggak kayak gitu nanti nggak laku juga. Karena apa? Kalau mau menunjukkan cantiknya, lanang. Mungkin ya karena itu wong lanang. Gitu. Jadi kayak teman-teman anak-anak yang Laura itu kan mau tidak mau bagaimana caranya mencari penggemar, bagaimana caranya tampil bisa menghibur. Nah, jadi supaya kita bijak juga, jangan serabah uyah ketika mengingatkan seperti itu. Misalkan nih, terus terang saja, misalkan ada anak saya ada Itak Gonel sama si Reva, Rofik. Kalau yang salto itu Rofik, ya biarkan saja. Ya memang Rofik jenaka. Rofik tampilnya harus guyon seperti itu. Reva apa Rofik ya, Pak? Tapi ketika kok yang salto si Itak atau Oneng, saya menyebutnya Oneng, Itak Gonel, ya kita harus beri teguran. Pak, kamu itu perempuan, jangan seperti ini, eman-eman. Tapi nek Rofik, ya nggak apa-apa. Itu jadi bijaknya kita harus di situ. Bijaknya seperti itu. Tapi terkadang kan apa ya, ada ya yang oknum mengatakan lah, aku lengger kayak gini. Ya, saya menyadari bahwa dia itu cowok. Iya. Kalau enggak seperti itu ya kalah sama cewek-cewek gitu kan. Jadi dia udah nggak bisa menjual karena jenakanya gitu kan, entertainernya gitu. Kalau seperti itu. Nah, terus terakhir ini Mak, untuk sebelum kita tutup, harapan Rama untuk generasi muda Wonosobo, khususnya ya pelaku seni lah. Oke. Harapan saya pribadi untuk semua pelaku seni di Wonosobo, yang jelas tetap kembangkan budaya kita sendiri. Jangan lupa dengan keaslian topeng Lengger Wonosobo. Silahkan kembangkan, tapi jangan lupa dengan keaslian topeng Lengger Wonosobo. Tetap guyup rukun, siapapun yang sekarang lagi eksis, rombongan manapun yang eksis, grup manapun yang eksis, nggak apa-apa. Yang penting tetap satu, membawa nama Wonosobo. Dan yang paling penting, sebelum kita mencintai budaya orang lain, cintailah budaya kita sendiri. Terus cita-cita Rama pribadi yang belum saat ini kesampaian itu, mungkin kita doakan semoga saja cita-citanya Rama itu kesampaian itu untuk kesenian Janti sendiri atau untuk Wonosobo sendiri. Kalau saya nggak punya cita-cita untuk saya pribadi atau kesenian Janti secara pribadi, tapi saya justru punya cita-cita suatu saat saya pengen nongkrong bareng, ngobrol bareng teman-teman tokoh-tokoh
atau Pandemen Jantinan dengan tokoh-tokoh Sijambunan. Jadi jangan sampai ada event Sarasean atau apapun yang strukturalnya Jantinan, itu yang jadi pembicara harus orang Janti. Event yang ada di Sijambu yang jadi pembicara harus orang Sijambu. Kalau bisa Sijambunan sama Jantinan itu jadi satu. Dan itu yang akan membuat satu keindahan. Ketika kita pentas masing-masing punya ciri khas, biarkan saja untuk kekayaan. Tapi saya ingin suatu saat ngobrol bareng, ngopi bareng, nongkrong bareng. Insya Allah akan terlaksana suatu saat. Amin, amin. Dan semoga dapat maju ke depannya. Jadi titik poinnya pembicaraan saat ini ya, saya mengatakan apapun yang kita ibaratnya orang dodolan apa yang masyarakat inginkan ya kita beri. Tapi jangan sampai menghilangkan bahan dasarnya masakan itu sendiri gitu kan. Jangan mengubah, misalkan kita dagingnya dari daging sapi kok diubah dari daging lain gitu. Seperti itu. Terus kedepannya ya semoga saja Rama keluarga sehat selalu, amin, amin. Banyak rezekinya, terus jangan bosan ngomong, mau ya memberikan instruksi atau ngomong lah istilahnya untuk anak-anak muda yang generasinya saat ini sedang panas-panasnya di kesenian Pendul Wonosobo. Tapi saya mengatakan tapi ada tapinya Mbak, belum bisa mengekspor keluar ke daerah manapun yang bagaimana contoh Pak Edi dulu nilas di kali mana ya, di Pekalongan, di Purworejo, di luar daerah lah, khususnya untuk keluarga Mbak Edi itu menilas di sana. Kak, kenapa kita yang muda penuh dengan pendidikan, penuh dengan pengalaman, kemajuan, kenapa tidak bisa seperti Mbak Edi dulu lakukan? Itu kita patut dipertanyakan. Ya, terima kasih Rama untuk waktunya. Terus ya besok kita mengulik lagi. Amin, amin. Siap. Terus sampai jumpa lagi. Tetap saksikan Jati Pamokso TV, Anguri-nguri Kabudayaan Jawi. Sekolah luhur dadi sedulur, sekolah seni dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.